Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat semua yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, inayah, petunjuk dan perlindungan pada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bisa beribadah di tanah suci atau di dua tanah suci, kota Mekah dan kota Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang umroh ya, tentang niat berumroh. Jadi teman-teman semua, ketika kita hendak atau ada niatan atau azam untuk beribadah ke tanah suci, tentu ada salah satu yang sangat-sangat perlu diperhatikan, yaitu tentang niat. Jadi jangan lupa bahwasanya innamal a'malu niat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya ya. Jadi janganlah kita beribadah ke tanah suci sampai melupakan hal ini. Jadi kita harus sampaikan atau kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sesungguhnya kita beribadah ke tanah suci untuk apa. Jadi tentunya yang betul adalah bahwa kita ke tanah suci itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya salah satu yang perlu kita perhatikan ketika sebelum berangkat umrah atau berangkat haji ke tanah suci, tentu niat kita luruskan terlebih dahulu. Maka niat yang betul adalah niat hanya karena Allah semata, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita berumroh itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berniat untuk umroh itu bukan karena untuk dipuji tetangga, atau bukan untuk mendapat kekayaan atau biar cepat kaya, atau biar masalah semuanya teratasi, atau supaya putranya menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Tetapi niat itu semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita di sana, tentunya ya, bolehlah kita berdoa. Jadi di sana boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena di sana banyak sekali tempat-tempat yang sangat mustajab dalam berdoa. Salah satunya adalah di Raudhah, kemudian di Multazam, saat kita tawaf, saat kita sa'i, atau tempat-tempat lain yang memang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau niatannya itu hanyalah untuk mencari ridho Allah, tetapi efek sampingnya silahkan kalau berdoa di sana, karena kita bisa berkeluh kesah, bisa kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Baik pun juga di Indonesia juga bisa ya, tapi di sana juga lebih mustajab, doanya akan dipanggil. Untuk yang kedua, tentunya kita di sana akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak sembarang orang bisa dipanggil ke tanah suci. Jadi hanya orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Maka disebut umrah atau haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang tertentu yang terpilih, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah ke sana. Maka berbanggalah, karena kita kalau bisa kaca berarti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang selanjutnya teman-teman semuanya, mengapa disebut orang terpilih? Karena berdasar pengalaman pribadi, saya mengajak orang untuk umroh, orang kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya megah, belum tentu mau diajak untuk umroh dengan berbagai alasan.
masih banyak urusan, belum bisa untuk berangkat, masih banyak hutang, masih banyak ini, padahal bisnisnya banyak sekali. Padahal ada orang yang miskin tidak mampu, ternyata Allah mampukan untuk ke sana, mungkin mendapat hadiah atau mungkin putra-putranya memberangkatkan, padahal secara ekonomi tidak mampu, tapi Allah mudahkan ke sana. Baiklah teman-teman, sudah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alangkah indahnya kita bisa beribadah ke sana, ke tanah suci Makkah dan Madinah, bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa sholat berjamaah di Madinah, bisa berziarah ke makam Baqi, bisa berziarah ke sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah meninggalkan kita, yang berjasa untuk pembangunan atau mendirikan Islam yang ada di muka bumi ini. Kita bisa bertawaf mengelilingi Ka'bah, ibrah kepada Nabi Ibrahim, Safa dan Marwah, bisa sa'i di Safa Marwah dan sebagainya. Indah sekali. Di situ banyak keuntungannya ya. Di samping kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita bisa menyenangkan hati, karena ibadah di sana sangat-sangatlah menyenangkan. Tidak ada orang yang sudah sampai sana kapok untuk tidak sadar lagi. Biasanya orang ke sana ingin kembali ke sana kembali untuk mengulangi ibadah kembali, untuk merasakan nikmatnya beribadah di tanah suci Makkah dan Madinah. Di samping itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya ya. Betapa nikmatnya beribadah ke sana. Nanti kita bisa bersolat di depan Ka'bah langsung, di mana Ka'bah itu adalah kiblat umat muslim di seluruh dunia. Saya doakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dimudahkan ke sana, saya juga dimudahkan ke sana kembali, dan dimudahkan untuk beribadah di dua kota suci. Mudah-mudahan mendapatkan haji dan umroh yang mabrur dan makbulan, amin amin ya rabbal alamin. Yang belum punya rezeki, mudah-mudahan dimudahkan. Yang sudah punya rezeki, disisihkan sedikit-sedikit, dikasih tabungan untuk spesial untuk berangkat umroh begitu ya. Jadi disisihkan di antara untuk kebutuhan kita, menyisihkan sebagian untuk bisa berangkat umroh ya. Saya kira ini yang bisa sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih sekali sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.